萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽。萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽。萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽。萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽。萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽。萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽咕噜贝，阿呵萨萨玛哈列什西里吽，唵啊吽。
阿弥陀佛，大家吉祥，早安、午安、晚安，非常感恩又能再一次和大家一起上课啦。我是今天的主持人。 Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada para umat sedrama dari berbagai belahan dunia yang pada malam ini meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada kelas Dharma malam ini. Pada kelas Dharma kali ini kita akan seperti biasa melakukan secara langsung melalui berbagai platform, yaitu melalui Zoom, YouTube, dan Facebook, dan akan didampingi oleh penerjemah dari bahasa Indonesia, Pandita Lianhua Fundi, kemudian bahasa Inggris adalah Pandita Lianhua Xinglong. Kemudian kita akan melakukan sesi kelas Dharma tepat pada jam 7, di mana topik kelas Dharma kali ini adalah mengenai keluar samadhi, adhisthana mantra hati dan lainnya, dan melafal nama. 欢迎释莲如教授师，阿弥陀佛。 Selang waktu untuk memasuki kelas Dharma kira-kira sekitar 4 menit lagi. Sebelum itu kita akan melakukan salam, yaitu kepada semua Dharma Duta, kepada semua saudara-saudari Dharma dari berbagai belahan dunia yang telah hadir mengikuti kelas Dharma kali ini, di mana nama semuanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat mengikuti kelas Dharma pada malam ini.释莲人教授师，莲花德旺助教，莲花龙城助教，我们的莲花上师上线了，阿弥陀佛，上师好。 Tak lupa juga menghaturkan salam kepada para acarya yang telah hadir mengikuti kelas Dharma pada malam ini. Amitofo.您的写上法号，那可以再一一为您打声招呼。再次呢，欢迎线上的上师、教授师、法师、讲师、助教及世界各地的莲花童子们，欢迎参加今天的课程。那我们这一堂课呢，我们的授课导师依然是莲意上师。Pada kelas Dharma kita malam ini, kita mengundang kehadiran yang mulia acarya Suryati untuk membawakan topik kelas Dharma malam ini, yaitu bagian 15, keluar samadhi,
adistana mantra hati hidam lainnya, dan melafal nama Buddha. Kita akan mempelajari apa saja manfaat daripada melafal nama Buddha, apa tujuan daripada melafal nama Buddha, dan bagaimana cara praktik keluar samadhi yang tepat. Dan setelah akhir daripada sesi kelas Dharma ini, akan juga diadakan sesi tanya jawab terhadap pertanyaan yang telah diajukan pada sesi kelas Dharma minggu sebelumnya. Jadi diharapkan agar para kelas Dharma yang mengikuti kelas Dharma malam ini dapat mengikutinya sampai akhir. Baiklah, pengajar pada malam ini yaitu acara Selen I telah masuk ke Zoom. Untuk itu kita serahkan kepada Acarya untuk memulai kelas Dharma pada malam ini. Marilah kita bersiap-siap menyambut kehadiran Acarya. Pertama-tama, marilah kita bersikap anjali dengan sikap khusus, sikap tulus, memberikan sembah sujud kepada Maha Guru Linsung dan para guru silsilah, beserta para idam dan adinata di altar mandala, agar memberikan cahaya adistana memberkati supaya kelas Dharma pada malam ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Marilah kita menjapa mantra hati Mulacarya. Om Guru Linsung Siti Hom. 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 Setelah kita menyebut kehadiran acara Selen I untuk memulai pengajaran pada sesi kelas Dharma malam ini. Juga salam kepada seluruh acarya, para Dharmacarya, para pandita Dharma Duta, para pandita Lokapacarya, dan seluruh umat sedharma yang pada malam ini hadir pada sesi kelas Dharma malam ini. Pada malam ini kita akan mempelajari pengulasan detail ritus Tantrena komplit bagian ke-15, yaitu keluar samadhi, adistana mantra hati hidam lainnya, dan melafal nama Buddha. Pertama-tama, kita bernamaskara memberikan sembah sujud kepada Yang Mulia Dharma Linsung, para guru silsilah Chen Focung, serta para Buddha Bodhisattva Vajra Dewa Dharmapala, Dakini, dan Dewata di altar mandala. Yang saya hormati Ketua TBF acara Lianhua Chengju, yang saya hormati Direktur Departemen Pendidikan acara Lianhe, Direktur Departemen Humas acara Lianjia, acara Lianfei, yang saya hormati para acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, pandita Dharma Duta, pandita Lokapala Saraya, serta semua saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera. Amitofo. Pada kelas Dharma malam ini, kita kembali melanjutkan pengulasan detail ritus Tantrena komplit bagian ke-15, yaitu keluar samadhi, adistana mantra hati hidam lainnya, dan melafal nama Buddha. Sebelum itu, kita akan melakukan kilas balik dengan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, Dharma Desana Dharma Raja Linsung mengatakan, apakah tujuan penting dalam bersadana? Silakan diketik jawabannya di kolom komentar. Ada yang menjawab memasuki samadhi. Sebenarnya boleh jawaban tersebut, yaitu memasuki samadhi. Kemudian pertanyaan kedua, ada 4 syarat memasuki samadhi. Tuliskanlah salah satu di antaranya.
Banyak sekali yang menjawab tiada pikiran. Jadi jawabannya adalah salah satu daripada 4 syarat, yaitu tiada pikiran, tiada wujud, tiada kemelekatan, dan tiada sensasi. Kemudian pertanyaan ketiga, memasuki samadhi itu sangat penting, karena dapat mengubah apa menjadi prajna. Jawabannya adalah mengubah kesadaran menjadi prajna. Kita memasuki bagian pendahuluan, kapan kita keluar dari samadhi? Dalam samadhi, ritus memasuki samadhi adalah tahap inti, merupakan ritus yang sangat penting. Jadi, kapankah keluar dari samadhi? Ada orang yang waktu meditasinya lebih lama, ada juga yang waktu meditasinya lebih singkat. Jadi, sangat sukar sekali untuk menentukan berapa lamakah waktu untuk bermeditasi. Raja Linsang mengajarkan alamiah saja. Yang paling penting adalah alamiah. Jadi, dalam menekuni samadhi ataupun keluar dari samadhi, yang paling penting adalah alamiah. Jadi dalam Dharma Desananya, Mahaguru sering menerangkan perihal kealamiahan. Jadi pernah suatu kali seorang umat bertanya pada Mahaguru, sekarang saya sangat tekun bersadar. Jadi apakah kelak saya dapat berpulang ke alam suci Mahapatitiloka? Jadi Mahaguru menjawab dengan ringkas, asalkan berbuat yang terbaik pada saat ini, niscaya akan berhasil dengan sendirinya. Dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan pada saat ini, asalkan kita memberikan usaha yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik dengan sendiri. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang bhikkhu yang sangat bodoh. Jadi saat Sang Buddha memberikan ceramah di pagi hari, ia akan melupakannya pada siang hari. Jika Sang Buddha memberikan ceramah di malam hari, ia akan melupakan isi ceramah pada keesokan hari. Jadi ia merasa sangat kesulitan dan tidak tahu harus bagaimana. Kemudian ia pun meminta petunjuk kepada Sang Buddha. Ada metode apa yang bisa diajarkan kepadanya? Jadi Sang Buddha mengajarkan kepadanya, jadi pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah menjaga mulut Anda. Jangan mengucapkan perkataan tidak penting. Jangan berbicara hal-hal yang menimbulkan pertikaian. Dan terutama jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Setelah beberapa waktu, biksu ini pun menjaga, yaitu berhasil menjaga mulutnya. Selanjutnya, Sang Buddha mengajarkannya untuk menjaga pikirannya agar selalu terang, agar selalu menjaga cahaya di dalam pikirannya, menjaga kebaikan di hatinya, dan menjaga belas kasih di dalam hatinya. Selang beberapa waktu, bhikkhu ini merasakan ada cahaya di dalam hatinya, dan di sekitarnya juga terpancarkan cahaya. Bahkan terakhir, ia merasakan seluruh angkasa dipenuhi dengan cahaya. Pada akhirnya, ia pun mencapai tingkat arah. Jadi, inti dari cerita ini adalah kita harus menjaga mulut dan mengendalikan pikiran kita. Kita harus senantiasa mengobservasi hati kita, mengobservasi pikiran kita. Ini merupakan suatu titik yang sangat penting dalam sadhana. Jadi selain kita melakukan sadhana sehari-hari, sisa waktu lainnya ada perilaku kita sehari-hari. Kita juga harus menjaga ucapan kita dan harus mengobservasi pikiran dan hati kita. Ini hal yang sangat penting juga. Jadi biksu ini yang pada zaman Sang Buddha tersebut, walaupun ia tidak mempunyai akal budi yang tinggi, tetapi ia berhasil mengendalikan ataupun menjaga hati dan mengendalikan pikiran dan mengobservasi hatinya dengan baik.
sehingga ia pun mencapai keberhasilan. Untuk itu dikatakan bahwa hal ini sangatlah penting sekali. Drama Raja Lenseng mengajarkan untuk alamiah saja. Yang paling penting adalah alamiah. Dalam menekuni samadhi ataupun keluar dari samadhi, yang paling penting adalah alamiah. Ada guru sesepuh yang juga mengatakan demikian. Dalam kealamiahan juga diperlukan batasan, bukanlah sepenuhnya alamiah. Ada satu pendapat, ketika sedekah memperoleh suka, saat itulah yang terbaik untuk keluar dari samadhi. Ketika timbul suka, sedekah merasa bahagia dan ringan, maka sedekah akan cenderung lebih suka untuk bermeditasi dalam waktu lama. Dalam sadhana sehari-hari, sedekah pun akan cenderung menyukai tahap samadhi. Jadi yang paling penting adalah kita dapat merasakan suka ataupun kebahagiaan, kegembiraan ketika bermeditasi. Apabila dalam meditasi sadaka tidak merasakan sensasi ringan dan suka, maka sadaka tidak akan melakukannya lagi. Sangat sederhana prinsipnya. Oleh karena itu, guru sesepuh mengatakan, untuk keluar dari samadhi lebih baik dilakukan ketika berada dalam kondisi lilin tanpa angin. Yaitu ketika lilin telah menyala, tidak ada angin yang bertiup, nyalanya menjadi sangat terang dan cahayanya tidak buyar. Inilah saat paling baik untuk keluar dari samadhi. Pendapat pada umumnya, ketika batin sedekah tidak buyar, sangat terang, sangat murni, pikiran tidak kacau. Saat itu ketika sedekah keluar dari samadhi, maka saat ini rasanya sangat ringan. Setelah sedekah merasakan satu kali perasaan ringan tentram, maka selanjutnya sedekah akan menjadi lebih suka bermeditasi. Jadi pendapat pada umumnya ketika batin sedekah tidak buyar. Maaf, ternyata saya sudah menjelaskannya tadi. Kita lanjut berikutnya. Sekarang banyak sekali sekolah ataupun kantor yang sangat memperhatikan sisi batin. Saya ingat di Amerika, daerah California, ada sebuah sekolah karena pengaruh lingkungan. Jadi banyak sekali siswanya karena pengaruh lingkungan tersebut menjadi nakal. Seringkali terjadi tawuran di sekolah, terjadi kekerasan, sehingga seluruh siswa di sekolah tersebut dianggap sebagai siswa yang tidak mempunyai harapan lagi. Jadi mereka menggunakan samadhi untuk mengajarkan kepada para siswa yang nakal tersebut. Ketika para siswa melakukan kesalahan, mereka tidak menghukumnya, tetapi mengajarkan kepada para siswa tersebut untuk melakukan meditasi. Dan sangat aneh sekali setelah melalui beberapa saat, hasilnya sangat bagus sekali. Para siswa pun perlahan-lahan mengurangi kenakalan mereka, sehingga dalam waktu 3 bulan, para siswa yang nakal tersebut pun tidak lagi secara sengaja melakukan kekerasan ataupun tingkah laku nakal. Maka pihak bersekolah tersebut pun mendapatkan kesimpulan bahwa tindakan mereka untuk melakukan samadhi, mengharuskan para siswa untuk melakukan meditasi adalah sangat baik bagi
batinia mereka, siswa yang nakal tersebut. Memberikan dampak yang sangat baik kepada para siswa yang nakal tersebut. Sehingga di Amerika juga sedang menjadi suatu tren di mana sekolah-sekolah tersebut di Amerika juga mengajarkan metode untuk melakukan meditasi. Durasi samadhi perlu panjang ataukah pendek? Mengapa panjang dan pendeknya meditasi tidak menjadi soal? Seperti halnya ketika kita tidur, ada yang waktu tidurnya lebih pendek, ada yang waktu tidurnya tergantung lebih panjang, tergantung kepada kondisi fisik masing-masing. Namun ketika Anda benar-benar menguasai jhana dan samadhi, Anda memasuki samadhi mendalam dan paling halus, maka Anda akan memperoleh perasaan yang sepenuhnya damai dan terang. Pikiran tidak kacau sedikit pun, sangat nyaman. Perasaan yang ringan dan tentram ini bersirkulasi di sekujur tubuh. Sungguh perasaan yang menakjubkan, sekalipun dalam waktu yang pendek, Anda juga dapat merasakannya. Jika kita berbicara perihal durasi meditasi yang panjang ataupun pendek, saya akan menceritakan sebuah kisah berikut. Saya pikir Anda mungkin pernah mendengar cerita mengenai Mahabiksu Guangqin yang terkenal dengan memiliki daya samadhi yang sangat mendalam. Begitu sekali bersamadhi dapat berhari-hari. Suatu kali Mahabiksu Guangqin ini melakukan meditasi. Jadi ada seorang penebang kayu yang menebang kayu akan memasuki gua dan memperhatikan Mahabiksu tersebut. Dan ia memperhatikan selama beberapa hari Mahabiksu ini tidak bergerak sama sekali. Lewat beberapa hari, ia juga melihat Mahabiksu Guangqin ini juga tidak bergerak. Dan ia pun mendekati tubuh Mahabiksu ini dan merasakan bahwa napasnya juga telah berhenti. Jadi penebang kayu ini berpikiran jangan-jangan Mahabiksu ini telah wafat. Karena tidak ada pernapasan, tidak ada gerakan sama sekali. Maka penebang kayu ini pun memutuskan untuk pergi ke biara Chengtian untuk melaporkannya kepada ketua biara di situ. Dia mengatakan bahwa Mahabiksu Guangqin telah sangat lama di bermeditasi di gua tersebut, tetapi ia tidak bergerak. Mereka pun berpikiran bahwa Mahabiksu ini benar-benar telah wafat karena tidak ada napas sama sekali. Kemudian kepala biara tersebut, ia pun merasa ataupun berpikiran, jangan-jangan Mahabiksu ini benar-benar telah wafat. Maka kepala biara ini pun menyuruh para biksu junior untuk membawa pulang tubuh daripada Mahabiksu Guangqin ini untuk dikremasi. Tetapi sebelum mereka melakukan kremasi, kepala biara memohon petunjuk kepada seorang biksu yang sangat terkemuka pada masa itu, yaitu Master Hongyi. Jadi Master Hongyi membalas surat mereka dan memberikan pesan, kalian jangan gegabah dan hendaknya menunggu kepergian dia untuk melakukan penilaian. Jadi Master Hongyi pun pergi ke tempat gua biksu Guangqin ini untuk bermeditasi dan ia memeriksa keadaannya. Dan Master Hongyi pun memuji, mengamati situasi di sekitar biksu Guangqin dan memuji. Kondisi meditasi ini sangat jarang terjadi, bahkan di kalangan orang-orang bijaksana di masa lalu. Kemudian Master Hongyi pun dengan lembut memetikkan 3 jari. Memetikkan jari 3 kali di depan biksu Guangqin. Dalam kemudian, biksu Guangqin pun keluar dari meditasi dan bertemu dengan orang banyak. Peristiwa ini menciptakan kehebohan di sekitar Shenzhou pada saat itu. Jadi cerita ini mengisahkan bahwa seorang Mahabiksu yang melakukan meditasi bahkan tiada gerakan dan bahkan tiada napas sama sekali. Sampai-sampai orang-orang berpikiran ia telah wafat dan hendak dikremasi. Dan untung saja adalah Master Hongyi yang melakukan pengamatan dan menilai bahwa
beliau sebenarnya sedang memasuki kondisi samadhi yang sangat mendalam. Oleh karena itu, semestinya tidak ada batasan dalam bersamadhi, tergantung berapa lama sedangkan memasuki samadhi yang mendalam. Ada sinar Buddha yang menyinari sedaka, hingga sedaka memperoleh perasaan yang sangat nyaman. Inilah saat yang terbaik untuk keluar dari samadhi. Sedaka juga merasakan sendiri perasaan ringan dan tentram, hati memancarkan cahaya terang. Ini juga sangat terbaik untuk keluar daripada samadhi. Berikutnya adalah lingkungan samadhi. Dharma Raja Lenseng memberitahu para siswa, hal terpenting dalam bersamadhi adalah lingkungan. Paling baik dalam bersamadhi adalah di hadapan altar mandala sendiri. Kemudian mengunci pintu agar terhindar dari gangguan. Dengan cara ini, baik tubuh maupun batin sadaka tidak akan terkejut saat bersamadhi. Lingkungan sangat memainkan peranan penting dalam samadhi. Jadi, waktu keluar dari samadhi juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi ketika kita bersamadhi, paling baik adalah kita memiliki tempat tersendiri, yaitu tempat ataupun lingkungan yang khusus bagi diri kita untuk melakukan samadhi. Tahukah Anda bahwa CEO perusahaan Apple, yaitu Steve Jobs, dia sendiri pernah melakukan latihan meditasi di India selama 7 bulan. Setelah ia kembali ke Amerika Serikat, ia juga tetap konsisten meditasi setiap hari. Berapa lama ia melakukan meditasi? Yaitu selama 37 tahun. Jadi ia konsisten dan dengan tekun melakukan meditasi setiap hari. Jadi Steve Jobs menggunakan meditasi untuk mengambil keputusan, yaitu membantu usahanya. Kita tahu bahwa ia telah mengeluarkan banyak sekali produk Apple yang sangat terkemuka dan sangat unik. Jadi ketika ia harus memilih produk mana yang paling terbaik, ketika ia bimbang mana produk yang terbaik, ia akan melakukan meditasi. Ia sendiri mempunyai sebuah ruangan untuk meditasi seluas lebih daripada 200 meter persegi di kantornya, yaitu tempat yang ia lakukan untuk melakukan meditasi ketika hendak melakukan keputusan memilih suatu produk. Jadi ia akan bermeditasi di dalam ruangan tersebut, dan ia pun akan mendapatkan ilham untuk memilih suatu produk yang terbaik. Ia akan mengetahuinya dari meditasi. Inilah cerita dari Steve Jobs, yaitu CEO Apple yang melakukan praktik meditasi. Kemudian Adhisthana mantra hati dan lainnya. Di dalam sadhana tantra Satya Buddha, setelah keluar dari samadhi, ada ritus melafalkan mantra hati dan lainnya, yaitu 8 mantra hati idam, yaitu Om Amitewase adalah mantra Buddha Amitabha, Om Mani Pemi Hum adalah mantra hati Avalokitesvara, Om Pelamoning Toning Soha adalah mantra hati pemadam karma buruk Siti Garba, Om Hahaha Wesan Moye Soha adalah mantra hati Siti Garba, Om Celi Coli Cundi Soha adalah mantra hati Bhagawati Cundi, Om Jempala Calon Canaye Soha adalah mantra hati Jambala Kuning. Om Ahom Peca Kuru Pema Siti Humse adalah mantra hati Padma Sambawa. Om Ahom Kuru Pe Ahasasa Maha Linseng Siti Hum adalah mantra hati Padma Kumara. Teyata Om Pekacaya Pekacaya Maha Pekacaya Lata Samokyatehe Soha adalah mantra hati Buddha Paisatya Guru. Tujuan utama daripada merapal 8 mantra hati idam ini adalah terutama untuk memohon agar dapat menjalin jodoh dengan 8 idam tersebut. Kemudian melalui 8 idam bermanifestasi menjadi menjalin jodoh dengan segenap Buddha dan Bodhisattva Trimasa di 10 penjuru.
Saat merapal mantra hati 8 jam ini, boleh melakukannya sebanyak 1 kali, 3 kali, 7, 8 kali. Semuanya itu boleh. Jika punya waktu yang banyak, boleh merapal lebih banyak. Jika punya waktu sedikit, cukup merapal 1 kali. Jadi biasanya waktu kita melakukan sadhana, kita hanya melakukan pelafalan sebanyak masing-masing 1 kali saja. Berikutnya adalah kita tiba kembali kepada kuis sesi pertama. Kita serahkan kepada Pandita Lien untuk membawakan sesi kuis. Berikut saya akan membagikan tampilan di layar. Silakan diperhatikan. Inilah sesi kuis. Di kolom komentar, Anda dapat mengklik tautan yang tampil di layar Anda sesuai dengan bahasa pilihan Anda, yaitu ada bahasa Mandarin, Inggris, dan bahasa Indonesia. Silakan pilih tautan sesuai dengan bahasa pilihan Anda. Saya berikan waktu 1 menit kepada Anda untuk memasuki tautan di kolom komentar dan mengisi nama Anda, inisial nama Anda. Anda juga dapat menuju ke browser Anda dan mengetik www.mt.com dan memasuki kode sesuai dengan pilihan bahasa Anda. Misalnya bahasa Indonesia adalah 85993219. Baiklah, kita akan mulai sesi kuis pertama. Sesi kuis pada malam ini tetap seperti biasanya, yaitu berupa 2 pertanyaan. Jika Anda tidak dapat masuk ke dalam tautan link ini, tidak mengapa-ngapa, Anda boleh memberikan jawaban dengan cara mengetik jawaban Anda di kolom komentar ataupun obrolan. Baiklah, inilah pertanyaan pertama. Dharma Raja Lienseng mengajarkan kepada Sadaka, apa yang terpenting dalam proses memasuki samadhi dan keluar samadhi? A, yaitu merapal mantra. B, yaitu alamiah. C, yaitu visualisasi. B. Jawabannya adalah B, alamiah. Pertanyaan kedua. Dharma Raja Lienseng memberitahu siswa bahwa lingkungan samadhi sangatlah penting. Berikut ini, manakah lingkungan yang tidak sesuai? A, lapangan terbuka. B, altar mandala. C, tempat hening. A. Tepat sekali, jawabannya adalah A, lapangan terbuka.
Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Kita lihat peringkat di tampilan layar. Untuk bahasa Mandarin, peringkat pertama diraih oleh inisial Xianni. Untuk bahasa Indonesia, peringkat pertama diraih oleh Fanny Chujiao. Untuk bahasa Inggris, peringkat pertama diraih oleh inisial Lotus. Terima kasih dan kita kembali lagi kepada kelas drama kita. Selanjutnya adalah manfaat melafal nama Buddha. Apakah manfaat melafal nama Buddha? Aliran Tanah Suci menyelamatkan segenap insan tanpa pembedaan, baik insan berbakat rendah, menengah, maupun tinggi, baik yang melakukan 5 pelanggaran maupun 10 kejahatan, meskipun tertampak alam neraka, dengan satu ucapan yang tulus, niscaya insan dapat mencapai pantai seberang. Jadi tiada pembedaan, adanya penyelamatan yang universal. Perihal pelafalan nama Buddha, ada sebuah kisah nyata sebagai berikut. Jadi ada seorang mahasiswi di suatu universitas. Ia sangat gemar sekali untuk naik perahu pisang atau banana boat. Jadi suatu kali ketika liburan, ia menaiki banana boat di tengah lautan. Jadi tak disangka, tiba-tiba terjadilah badai yang membuat banana boat ataupun perahu pisang mereka terbalik. Dan mereka pun jatuh ke tengah laut. Jadi mahasiswi ini dengan mengenakan jaket pelampung semakin terombang-ambing di tengah lautan karena ombak yang begitu tinggi. Di tengah lautan di mana tubuhnya terombang-ambing, dia sangatlah ketakutan. Cuaca sangat dingin dan dirinya pun sangat lapar dan juga kecapekan. Pada saat ini, dalam hatinya ia berpikir untuk menyerah saja. Tetapi ia tiba-tiba teringat bahwa ibunya adalah seorang yang sangat meyakini agama Buddha dan ibunya pernah memberitahu dia, jika kamu menemui suatu malapetaka berbahaya, mara bahaya, kamu harus ingat untuk melafalkan nama Buddha. Jadi tiba-tiba ia mengingat pesan daripada ibunya ini. Ia pun terus-menerus melafalkan nama Buddha, Namo Amitabha Buddhaya, Amitofo, Amitofo. Begitu ia melafalkan nama Buddha tersebut, ia pun perlahan-lahan merasakan ada suatu kekuatan yang menopang dirinya. Jadi ketika ia telah mengalami keputusasaan, ketika ia melafalkan nama Buddha, ia pun mendapatkan kekuatan untuk terus bertahan. Dan selama 21 jam, ia terus-menerus terombang-ambing di tengah lautan. Coba Anda bayangkan, dengan mengenakan jaket pelampung, ia terombang-ambing selama 21 jam di tengah lautan. Barulah pada keesokan harinya, ada kapal angkutan yang lewat di situ dan menyelamatkan dirinya. Jadi ketika ia diselamatkan, ia telah sangat kecapekan sekali, tetapi ia tidak mengalami peristiwa yang mencelakai nyawanya. Jadi dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa melafal nama Buddha sangat bermanfaat bagi diri kita. Begitu pula dengan merapal mantra, pahalanya tiada berbeda. Jadi ketika kita menemui suatu musibah, suatu mara bahaya, kita boleh melafal nama Buddha karena itu benar-benar dapat menolong diri kita. Ketika kita sebagai siswa Satya Buddha, Chen Fo Chung, mengalami mara bahaya, kita melafalkan nama Buddha, kita akan mendapat pertolongan yang dapat menolong kita. Saya ingat suatu kali saya mengikuti Puja Bhakti Mahaguru di Vancouver. Kita tahu bahwa di Amerika mobil sangat kencang.
Jadi ada seorang umat ketemu suatu peristiwa yang sangat berbahaya. Jadi saudara-saudara ini ketemu bahaya di jalan raya, di mana mobilnya hampir mengalami kecelakaan. Dia terus-menerus berteriak, mengucapkan, tolong saya Maha Guru, tolong saya Maha Guru, Om Guru Lenseng City Home, sehingga ia pun terhindar dari kecelakaan nahas di jalan raya. Ini adalah suatu peristiwa nyata. Master Oyi berkata, para Buddha mengasihani para insan yang tersesat dan memberikan pertolongan yang sesuai secara nidana. Meskipun insan kembali ke sumber yang tidak berbeda, tetapi terdapat banyak sekali metode upaya kausalaya. Namun di antara semua metode tersebut, tidak ada yang lebih cepat dan sempurna daripada melafalkan nama Buddha untuk mencapai kelahiran di tanah suci. Inilah wejangan daripada Master Oyi. Apakah ini disebut dengan mantra? Mantra adalah bahasa rahasia daripada Tathagata. Disebut sebagai mantra suci Dharanani. Setiap mantra adalah bahasa Tathagata yang menakjubkan dan merupakan rahasia segenap Tathagata yang dapat membawa diri kita mencerahi prasta suci. Master Tsongkhapa mengatakan, melafal nama Buddha adalah nama Buddha itu sendiri. Merapal mantra adalah bahasa batin Buddha itu sendiri. Apabila dalam merapal mantra memperoleh kontak yoga, niscaya akan memperoleh pelenyapan perintangan dan peningkatan kebijaksanaan, mengubah kehidupan duniawi menjadi suci, memperoleh kekuatan luar biasa tak terbayangkan. Karena itulah disebut sebagai rahasia. Perihal melafal nama Buddha dan merapal mantra, Maha Guru Dharma Raja Lensang menyatakan bahwa kedua metode tersebut boleh ditekuni. Tiada perbedaan tinggi rendah di antara keduanya. Jadi ada orang yang gemar melafal nama Buddha, ada pula yang gemar merapal mantra. Hal ini tiada kontradiksi, kedua-duanya boleh. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada obat yang mulia ataupun hina. Yang penting adalah obat itu tepat untuk penyakitnya. Tiada dharma yang lebih tinggi atau rendah. Yang penting adalah sesuai kondisi agar memungkinkan pemahaman yang mudah. Jadi kita dapat memilih metode yang paling kita merasa cocok. Apakah itu melafal nama Buddha ataupun merapal mantra, itu sangat baik. Tiada yang lebih tinggi ataupun rendah. Keduanya berpahala. Saya ingat ada seorang umat yang menjalankan suatu bisnis. Jadi umat ini berumur 60-an tahun dan usahanya sangat sibuk dan ia tidak sempat bersadana. Tetapi ia setiap hari ada melafalkan mantra hati Maha Guru. Dan ia juga setiap hari mengganti air, buah-buahan, dan juga setiap hari melafalkan mantra hati Maha Guru. Jadi suatu hari ia membawa banyak sekali uang tunai ke bank. Dan ia menyuruh sopirnya untuk membawanya ke bank. Ketika tiba di suatu tempat, kebetulan sekali ada sebuah minimarket. Dan ia pun melihat minimarket dan ia pun turun dan hendak membeli sesuatu di situ. Ketika ia masuk ke dalam minimarket tersebut, tiba-tiba ada dua orang yang masuk mengikutinya dan mengacungkan pisau dan menyuruh semua orang di dalam jangan bergerak dan keluarkan semua harta benda di dalam tubuh masing-masing. Dan para pembeli pun, konsumen pun mengeluarkan semua harta mereka dari tubuhnya. Dan umat ini pun tiba-tiba mendapat sebuah ilham. Jadi dari dompetnya, ia keluarkan $10 dari dompetnya. Dan ia berkata, Om Guru Lenseng City Home, sambil mengacungkan $10 tersebut. Begitu para perampok mendengar mantra hati itu, para perampok itu berpikiran, jangan-jangan Pak Tua ini tidak waras. Jadi ia pun menyuruh umat lansia ini untuk mundur di pinggir. Dan setelah itu, para perampok pun pergi setelah menjara berbagai harta dari para konsumen tersebut. Jadi orang pun
sangat terheran-heran bahwa ketika umat manusia ini melafalkan mantra hati Maha Guru, mendapatkan hasil sedemikian hebat. Jadi ketika Anda setiap hari tekun melafalkan mantra, ketika Anda menemui mara bahaya dalam kehidupan sehari-hari, maka usaha ataupun upaya Anda merapal mantra sehari-hari itu akan bermanfaat dalam menolong Anda. Seperti ketika Anda merebus air, Anda perlahan-lahan membiarkan ia perlahan-lahan mendidih. Jadi ketika suatu air yang mendidih, Anda meletakkan suatu biang api di bawahnya, ia akan terasa panas. Apa makna daripada ini? Bahwa ketika kita tekun melakukan pelafalan mantra hati, pelafalan mantra, baik itu 7 kali, 49 kali, asalkan Anda setiap hari tekun dan konsisten melafalkan mantra hati tersebut, maka ia akan memberikan suatu kekuatan yang konsisten. Di masa silam, Master Lianzi berpendapat bahwa fokus melafalkan nama Buddha melampaui semua kebajikan lainnya. Setiap pelafalan nama Buddha yang dilakukan sepenuh hati dapat mengikis semua dosa berat sebanyak 80 miliar kalpa kehidupan. Nama Buddha yang dilafalkan secara fokus adalah mantra yang maha sakti, mantra maha terang, mantra maha tinggi, mantra yang tiada bandingan. Jadi dikatakan oleh Master Lianzi bahwa melafalkan nama Buddha itu juga dapat menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Disebutkan bahwa 10 kali pelafalan nama Buddha akan memperoleh kelahiran di tanah suci. Dan sekali kita lahir, kita tidak akan mengalami kemunduran lagi. Inilah yang disebut sebagai kekuatan ajaib yang tak terbayangkan. Kemudian sepenuh hati tak tergoyahkan, dapat mematahkan kegelapan batin, menampaki Buddhata. Inilah mantra maha terang. Dapat terlahirkan di Sukawati Loka, mencapai kemudahan hakiki. Inilah mantra maha tinggi. Dapat mencapai Anupartika Dharmasanti, kembali memasuki dunia saha, menyeberangkan para insan. Inilah mantra tiada bandingan. Ketika kita menyeberangkan para insan di dunia saha ini, itu adalah bentuk daripada bodhicitta, daripada Tantrayana. Master Lianzi menyatakan bahwa melafal nama Buddha sama artinya dengan mantra maha sakti, mantra maha tinggi, mantra tiada bandingan. Sesungguhnya, melafal nama Buddha itu sama dengan merapal mantra. Mahaguru Dharmaraja Lenseng juga turut memujinya. Perihal penekunan mantra yang rahasia, Dharmaraja Lenseng menerangkan makna mantra sebagai berikut. 1. Hati Tathagata. 2. Mata Tathagata. 3. Segenap dharma yang tidak ternoda. 4. Pemberkatan daya gaib. 5. Tiada kelahiran dan tiada kematian. 6. Padma Garbha. 7. Makna Wajra. 8. Prasna sejati. 9. Kesunyaan hakiki. 10. Tanah suci termanifestasikan seketika. 11. Tiada perbedaan dan tiada wujud. 12. Dharmata senantiasa lestari. 13. Bodhi asali. 14. Tidak tercemar oleh noda apapun. 15. Pencapaian kebudaan. Jadi Dharmaraja Lenseng, yaitu Mahaguru kita, menerangkan bahwa mantra itu memiliki 15 makna. Yang terpenting daripada makna tersebut bahwa ketika kita melakukan perapalan mantra, sebenarnya adalah kita sedang merapalkan hati Tathagata. Mahaguru mengatakan bahwa mantra adalah mestika yang bermanfaat tak terhingga. Hanya 15 poin di atas saja sudah sangat luar biasa. Mantra itu meliputi seluruh dharma dhatu, mencapai segala hal. Kegunaannya tak terbatas, senantiasa suka dan diri suci, merupakan kesunyaan.
Kondisi senantiasa suka dan diri suci merupakan kondisi Buddha. Jadi ketika kita mencapai kondisi senantiasa suka dan diri suci, sebenarnya tiada bedanya dengan mencapai kondisi kebudaan itu sendiri. Pintu paramita yang maha karuna di 10 penjuru alam Dharma Dhatu, yang sebanyak butiran debu laksana Padmagarbha, Triyana, Satgati, dan Nirmanakaya yang tak terhingga, laksana akar, batang, dahan, daun yang saling menyinari. Kemudian memadukan berbagai kebajikan ini secara sempurna. Inilah yang disebut sebagai mandala, dharani, merupakan ajaran rahasia. Jadi kita tahu bahwa mandala adalah altar, dharani adalah mantra, ajaran rahasia adalah ajaran tantra. Dharma Raja Lensa mengatakan selama itu adalah mantra rahasia silsila Mulacarya. Setelah Sadaka memperoleh Abhiseka, lalu tercipta resonansi batiniah dengan Mulacarya, inilah yang disebut keyogaan, di mana saat merapal mantra akan menciptakan interaksi. Karena suara memiliki kekuatan yang tak terhingga dengan sendirinya, merapal mantra juga akan menghasilkan kekuatan. Kekuatan ini adalah frekuensi getaran. Kemudian karena kekuatan tak terhingga dari mantra rahasia pula, maka para Wajra Acarya di masa lampau telah menyusun aturan untuk transmisi sadhana. Tujuannya adalah untuk menjaga mantra rahasia silsilah ini tidak jatuh ke tangan orang-orang jahat dan berbudi rendah yang akan menyalahgunakannya. Ini juga salah satu alasan mengapa mantra rahasia silsilah tidak ditransmisikan sembarangan dan menjadi rahasia. Jadi di masa silam dalam Tantrena itu adalah melakukan transmisi sadhana secara 4 mata untuk menghindari terjadi ditransmisikan kepada orang yang salah. Kemudian sekarang ada lagi aturan yang lebih ketat, yaitu haruslah bersarana, haruslah memiliki silsilah, barulah boleh menerima transmisi silsilah sadhana. Dharma Raja Lenseng mengajarkan untuk melafal nama Buddha saat di tubuh bardo. Lafalkan nama Buddha yang sering dilafalkan Sadaka bertujuan untuk menyadarkan Sadaka. Jadi ketika kita melakukan puja bakti ataupun pelafalan sutra untuk mereka yang telah meninggal dunia, jika mereka tidak memiliki keyakinan terhadap agama Buddha ataupun kepada Tantrayana, kita boleh melafalkan mantra ataupun doa ataupun sutra yang sering mereka lafalkan, ataupun boleh melakukan penjapaan ataupun pelafalan universal, yaitu nama Amitabha Buddha, Amitofo. Dharma Raja Lenseng mengajarkan untuk melafal nama Buddha saat di tubuh bardo, rapal mantra yang sering dirapal untuk menyadarkan Sadaka. Begitu merapal mantra, Sadaka dapat memperoleh keyogaan, kemudian perlahan-lahan dapat bertumpu pada mantra tersebut untuk menyatu dengan cahaya terang. Ada suatu pelafalan nama Buddha yang dapat membuat kebajikan dari melafalkan 1 kali nama Buddha setara dengan 2000 gantang butiran beras. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan kisah melafalkan nama Buddha sebanyak butiran keras di gantang. Jadi semasa Buddha Sakyamuni masih di dunia, ada sepasang suami istri lansia yang menggunakan 1 gantang beras untuk mencatat berapa kali mereka melafalkan Amitofo ataupun Amitabha Buddhaya. Mereka berikrar hendak terilahirkan di Sukawati Loka Barat. Buddha Sakyamuni memberitahu mereka ada metode pelafalan nama Buddha lain yang dapat membuat setiap kali melafalkan Amitofo setara dengan mengucapkan nama Buddha sebanyak butiran beras yang sangat banyak. Maka Sang Buddha pun mengajarkan mereka
untuk melafalkan Namo Sifang Jile Sije 36万亿11万9500头名灯号阿弥陀佛。Metode ini berasal dari sastra Pawang Lun. Buddha Sakyamuni mengajarkan metode pelafalan nama Buddha ini kepada dua pasangan lansia tersebut. Dengan metode tersebut, satu kali pelafalan nama Buddha saja sudah memiliki pahala yang begitu besar. Saya ingat bahwa Mahaguru pernah menceritakan suatu kisah tentang lansia yang menyebut nama Buddha sebanyak butiran keras di tong beras church-nya. Ternyata ia tidak sempat merampungkan pelafalan nama Buddha tersebut karena ia telah mengalami masa-masa tutup usia. Tetapi setelah ia diajarkan menyebut Namo San Seliwan Yi Ise Iwan Juchen Upai Tomi Tuhan Amitofo, maka nenek tua ini pun berhasil merampungkan ikrarnya. Mahaguru kita mengajarkan bahwa Namo San Seliwan Yi Ise Iwan Juchen Upai Tomi Tuhan Amitofo memberikan kontak batin dan juga memberikan bukti yang sangat nyata. Mahaguru juga mengajarkan untuk para siswa melafalkan kalimat tersebut. Dan banyak pula siswa yang telah mengikuti pesan daripada Mahaguru. Namun, Mahaguru juga mengajarkan perihal melafalkan nama Buddha, kita tidak boleh malas. Hendaknya kita melafalkan nama Buddha secara real, yaitu melafalkan nama Buddha kata demi kata. Mengenai ucapan Namo San Seliwan Yi Ise Iwan Juchen Upai Tomi Tuhan Amitofo hanya dilakukan ketika dalam kondisi darurat. Kita janganlah malah bersikap malas. Kita kembali lagi kepada sesi kuis yang kedua. Baiklah, akan diberikan tautan link di kolom obrolan. Apakah Anda semua masih dalam situs permainan, situs kuis? Jika tidak, silakan klik tautan berdasarkan pilihan bahasa Anda masing-masing. Pertanyaan ketiga. Tujuan utama merapal mantra hati 8 yidam utama adalah untuk menjalin apa? A. Menjalin dendam. B. Menjalin ikrar. C. Menjalin jodoh. Wah, 这个太好了，答案是完 Bagus sekali, semuanya benar, yaitu jawabannya adalah C. Menjalin jodoh. 南无36万亿11万9 Namo San Seliwan Yi Ise Iwan Juchen Upai Tomi Tuhan Amitofo ditransmisikan oleh Buddha apa? A. Buddha Maitreya. B. Buddha Sakyamuni. C. Buddha Amitabha. Wah, 有些说阿弥陀佛，有些说释迦牟尼 Ada yang 佛。 menjawab Buddha Amitabha, ada yang menjawab Buddha Sakyamuni. Sebenarnya jawabannya adalah B. Buddha Sakyamuni. 因为这个可能看到阿弥陀名头号阿弥陀佛。 Mungkin ada yang melihat bahwa itu adalah ada sebutan Amitabha sehingga mengira ditransmisikan oleh Buddha Amitabha. 好，我们今天的这个第二环节都完成了。 Baiklah, sesi kuis kedua telah selesai. 狡猾的，很容易答错。我中大家应该是被 Jadi pertanyaan pada sesi kali ini cukup menjebak sehingga menjebak jawaban Anda kepada jawaban yang salah. Tapi tidak apa-apa, kita dapat belajar sesuatu dari sesi ini.
Untuk peringkat bahasa Mandarin di peringkat pertama adalah inisial Shenni. Untuk bahasa Indonesia, peringkat pertama adalah diraih oleh Feni Chuchiao. 恭喜你，Wendy。还有最后就是。 Untuk bahasa Inggris, peringkat pertama adalah 恭喜你，Lotus。 Lotus. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Kita kembali kepada kelas Dharma kita. 又到小节，行者入 Rangkuman, setelah Sadaka memasuki samadhi di bawah pancaran sinar Buddha dengan lilin tanpa angin dalam nuansa cahaya terang, suci dan penuh mahasuka, Sadaka pun keluar dari samadhi. Ini adalah yang terbaik. Durasi samadhi panjang ataupun pendek itu alamiah. Dalam durasi yang panjang ada nuansa yang pendek. Dalam durasi yang pendek ada pula nuansa yang panjang. Merapal mantra hati hidam lainnya, tujuannya adalah untuk menjalin jodoh dengan 8 mahahidam sadhana tantra satya Buddha, di mana tiada pembedaan satu sama lainnya. Sedangkan melafal Namo Sanse Liwan Yi Ise Iwan Juce Opai Toming Tuhao Amitofo juga mempunyai makna yang menakjubkan dan luar biasa. Di saat bersamaan akan memperoleh pancaran cahaya adistana dari triliunan Buddha Amitabha. Jadi ritus ini juga sangat baik sekali, sangat luar biasa. Yang penting adalah kita harus mengingat, jangan malas, hendaknya perbanyak melafal nama Buddha. Saya akan membagikan suatu ungkapan ataupun kata mutiara, yaitu yang membuat orang merasa lelah bukanlah gunung yang jauh, melainkan sebutir pasir di dalam sepatumu. Jadi gunung yang jauh mengibaratkan sebagai target kehidupan kita. Sedangkan pasir di dalam sepatu melambangkan kelemahan daripada diri kita, melambangkan kelemahan manusia, melambangkan kelemahan manusia. Jadi ada sebuah animasi yang menggambarkan suatu gunung jauh, kemudian ada orang yang sedang memanggul tas di dalam badannya, kemudian membuang pasir di dalam sepatunya. Jadi makna daripada cerita ini adalah apakah kalian pernah memainkan permainan snooker? Jadi ada seorang atlet yang selama 10 tahun memenangkan permainan ini. Ketika dalam pertandingan final, ia berturut-turut menjuarai tingkat pertama. Tetapi pada sesi terakhir ada sebuah bola biliar hitam yang terakhir. Jika ia berhasil mengenainya, ia akan menjadi juara. Jadi pada saat itu tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di tangannya. Ia pun berhenti dan mengusir lalat itu. Setelah ia mengusir lalat, ia pun dalam posisi untuk memukul bola biliar itu. Tetapi lalat itu kembali hinggap di bola biliar hitam tersebut. Ia pun kembali mengusir lalat itu. Ia pun kembali berancang-ancang untuk memukul bola biliar itu. Tak disangka, lalat itu kembali hinggap di bola hitam tersebut. Jadi kali ini, Alois ini pun sangat marah. Dan ia pun menggunakan tongkat biliar itu untuk menusuk lahat lalat tersebut. Meskipun lalat itu terusir keluar karena ia melanggar aturan. Dan karena tongkat itu mengenai bola tersebut.
maka ia pun kalah dan lawannya berhasil menggunakan kesalahannya tersebut untuk mengunggulinya dan berhasil menjuarai kejuaraan tersebut. Inilah kesalahan fatal yang ia lakukan pada detik-detik terakhir yang mengakhiri kemenangannya selama beberapa kejuaraan berturut-turut. Jadi ketika kita bersadana, kita harus senantiasa memperbaiki kekurangan kita, yaitu membuang pasir-pasir di dalam sepatu kita. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa yang mengalahkan manusia sebenarnya adalah dirinya sendiri, yaitu dikalahkan oleh emosinya sendiri. Ketika seorang manusia dikendalikan oleh emosinya sendiri, maka apapun pilihannya pasti adalah pilihan yang keliru. Jadi saya merasa ungkapan ini sangatlah masuk di akal. Ketika kita menemui suatu hal tertentu, misalnya masalah antar personal, antar individu, di antara keluarga ataupun di antara sahabat, terkadang karena permasalahan pandangan akan timbul suatu gesekan. Ketika kita menemui persoalan seperti ini, hal yang sangat penting adalah pertama-tama kita hendaknya mengontrol emosi kita. Janganlah kita berbicara mengenai belajar Buddhis. Saya sering melihat dalam wihara, saya sering melihat bahwa banyak sekali cara kita melakukan sesuatu itu berbeda-beda. Ketika kita tidak mengontrol emosi kita masing-masing, maka diri kita akan saling memarahi sesama kita. Kita hendaknya mengerti suatu prinsip bahwa ketika dalam sadana, kita hendaknya memperbaiki segala kekurangan diri kita. Itulah kenapa dikatakan bahwa bersadana harus melatih hati. Melatih hati itulah inti daripada bersadana. Jadi selain daripada kita melakukan ritual sadana, dalam perilaku ataupun tingkah laku kita sehari-hari, hendaknya kita selalu konsisten mengobservasi tingkah laku kita, kemudian memperbaiki segala perilaku dan pandangan kita yang keliru, yang salah, yang tidak baik. Inilah yang harus kita lakukan dalam proses sadana. Inilah ungkapan yang hendak saya bagikan kepada Anda yang menjadi penutup pada kelas ceramah kita kali ini, yaitu yang membuat orang merasa lelah bukanlah gunung yang jauh, melainkan sebutir pasir di dalam sepatu kita. Demikianlah kelas ceramah kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Amitofo. Terima kasih kepada acara CLNI atas kelas ceramah pada malam ini, di mana acarya telah bangun subuh-subuh di tempat ataupun negara yang beda waktu dengan kita, di mana negara itu sekarang adalah waktu subuh, demi memberikan pengajaran pada kelas ceramah kali ini. Terima kasih kepada acara CLNI. Semoga kita dapat mendapatkan pelajaran ataupun sesuatu yang bermanfaat daripada kisah nyata dari manfaat melafalkan nama Buddha dan menjapa mantra. Selanjutnya kita tiba kepada sesi pertanyaan. Anda boleh mengajukan pertanyaan sesuai dengan platform Anda, baik itu di Zoom, YouTube, ataupun Facebook. Kita akan memberikan tanya jawab secara langsung. Sebelumnya kita akan memohon kepada acara CLNI untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan minggu terdahulu, yaitu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Sangse mau konfirmasi apakah metode Vipassana adalah metode visualisasi untuk menghentikan pikiran bercabang dengan menyatu dengan Yidam. Mengenai metode Vipassana, umumnya adalah mengacu kepada mengobservasi kepada batin kita, yaitu 4 landasan perenungan, yaitu kita senantiasa mengobservasi kondisi internal kita, yaitu melihat
merenungi tubuh kita tidak suci, merenungi bahwa perasaan kita itu adalah duka. Mahaguru pernah menerangkan mengenai 4 landasan perenungan bahwa tubuh kita adalah tidak suci. Kemudian segala perasaan adalah duka. Kemudian batin itu adalah tidak kekal adanya karena tidak lestari. Kemudian segala sesuatu di dunia adalah tidak kekal adanya. Terakhir adalah melihat bahwa segala fenomena adalah tiada aku. Bahwa aku diri sendiri juga terdiri dari perpaduan daripada 4 elemen utama. Jadi segala sesuatu fenomena eksternal adalah senantiasa berada dalam fase tercipta, bertahan, dan hancur, bahwa tiada sesuatu yang kekal adanya. 好，感恩上师。那第二个问题，请问上师，四无量观应该生父在右。 Kemudian pertanyaan kedua adalah dalam catur apramana, visualisasi catur apramana, ayah kita itu berada di pihak kanan atau kiri. Jadi dulu adalah di sebelah kiri, sekarang oleh Mahaguru, ajaran Mahaguru telah menerangkan bahwa ayah ada di sisi kiri, sedangkan ibu ada di sisi kanan. Jadi kiri adalah ayah, kanan adalah ibu. Kemudian pertanyaan ketiga, ketika kita memasuki samadhi, Anda mengatakan bahwa kemunculan bijaksana kemudian kembali ke dunia saha dan keluar dunia saha. Saya hendak bertanya kepada Acarya, apakah kita tidak soal menekuni yidam apapun, tetap bervisualisasi kemunculan bijaksana Karena ini adalah ajaran yang ditransmisikan oleh Mahaguru, bahwa diajarkan kemunculan bijaksana Dulu saya menerangkan bahwa bijaksana itu melambangkan Buddha. Jadi segenap Buddha dilambangkan oleh bijaksana Jadi bijaksana dapat melambangkan segenap Buddha, juga dapat melambangkan idam yang kita tekuni. Jadi kita boleh menggunakan bijaksana sebagai kemunculan pertama. Terima kasih kepada Acarya. Ada pertanyaan dari YouTube bahwa dia pernah melihat ataupun mendengar perkataan dari seorang saudari Sedharma bahwa sebelum melafal sutra harus menggosok gigi. Apakah hal ini benar? Sebenarnya prinsipnya adalah demikian. Sebelum Anda melakukan segala sesuatu, apalagi bersadana, alangkah baiknya ketika kita membersihkan diri sendiri, yaitu mensikat gigi, yang menandakan kita menyucikan diri kita sendiri. Tetapi ketika kondisi kita tidak memungkinkan, misalnya sedang berada di dalam mobil, maka hal itu tidak mengapa-ngapa. Asalkan batin kita suci, maka kondisi luar pun akan ikut suci. Makanya Mahaguru pernah menerangkan bahwa kita boleh juga melafalkan mantra ketika berada di dalam toilet. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, setelah melafalkan 8 mantra hati, 8 idam, apakah kita boleh melafalkan mantra hati Buddha Bodhisattva yang lain ataupun sutra lain? Apabila kita berada dalam puja bakti di vihara, paling baik adalah kita mengikuti sesuai tata ritual di dalam tempat kebaktian kita. Misalnya, dalam sebuah tempat ibadah, terkadang ada pemandu puja bakti yang gemar sutra ini atau mantra ini, sehingga akan lebih panjang. Untuk itu, jika Anda hendak melafalkan mantra atau sutra yang Anda gemari, sebaiknya Anda lakukan ketika Anda bersadana di dalam rumah di dalam rumah Anda. Misalnya, Anda hendak melafalkan sutra Sitigrabha yang panjang, Anda boleh melafalkannya menambahkannya ketika Anda bersadana di rumah Anda. Akan halnya sebaliknya,
tidak etis rasanya ketika Anda melafalkan mantra kesukaan Anda sendiri ketika Anda mengikuti puja bakti bersama di tempat ibadah. Hendaknya di tempat ibadah itu mengikuti sesuai dengan tata ritual puja bakti masing-masing. Sementara ini tiada pertanyaan dari YouTube, Facebook, dan Zoom. Terima kasih sekali untuk pertanyaan Anda maupun terima kasih juga kepada jawaban yang diberikan oleh acara LNI. Bagian pada sesi kelas Dharma berikutnya adalah bagian ke-16 yang akan mengulas mengenai mantra paripurna. Kemudian pada kelas Dharma selanjutnya, kita tetap akan mengundang kehadiran daripada acara LNI. Terima kasih sebesar-besarnya kepada acara LNI yang telah memberikan kita pengajaran pada kelas Dharma kali ini, dan juga apresiasi kepada penerjemah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada kelas Dharma kali ini. Selamat berjumpa pada kelas Dharma berikutnya. Marilah kita kembali memberikan sikap anjali dan memberikan sembah sujud kepada Maha Guru Dharma Raja Lensang, sehingga pada kelas Dharma hari ini berjalan dengan sangat baik dan sangat baik. Terima kasih juga kepada Ketua TPF, kepada Departemen Pendidikan Acarya Lianhe, kepada Departemen Humas Acarya Lianca, kepada acara Lianfei, kepada segenap acarya Dharma Carya, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasarya. Terima kasih kepada pembawa acara, terima kasih kepada seluruh umat Dharma yang mengikuti kelas Dharma kali ini. Saya doakan semuanya berada dalam kesehatan dan kesejahteraan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang telah muncul di dalam kolom obrolan maupun platform lainnya, akan kita simpan dan akan diberikan jawaban pada pertemuan kelas Dharma berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada acara pengajar, kepada para acarya, para Dharma Duta, para umat sedharma di seluruh belahan dunia yang mengikuti kelas Dharma pada kali ini. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Amit Hofo. 谢谢法师，谢谢讲友，谢谢大家。谢谢莲一上师，谢谢莲鹤上师，谢谢主持人。下节课见了。再见，上师，弥陀佛，拜拜。